Pemirsa, PDI Perjuangan hari ini mengumumkan para calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada 2024. Nama Anies Baswedan dan Rano Karno pun sempat ramai digadang-gadang akan maju di Pilgub Jakarta. Namun sampai di akhir pengumuman nama calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tak juga diumumkan. Ada apa dengan PDI Perjuangan dan Anies Baswedan? Mengapa PDI Perjuangan tidak mengumumkan calon gubernur Jakarta bersamaan dengan pengumuman kepala daerah yang lain yang dilakukan hari ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara PDI Perjuangan, ada Bang Ciko Hakim, kemudian politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan juga pakar politik Hanta Yuda. Hanta, tadi Mas Ciko menyampaikan ya, memang informasi yang beredar yang Mas Ciko dan juga teman-teman PDI Perjuangan lainnya dapatkan ya, memang Anies ada di kantor DPP PDI Perjuangan di saat Bu Mega mengumumkan calon kepala daerah yang akan diusung PDI Perjuangan. Itu kenapa Mas? Apakah memang awalnya ingin diusung oleh PDI Perjuangan atau gimana? Menurut Mas Hanta? Ya, saya mencoba membaca dari luar, tentu ada dua perspektif. Ada dua faktor internal dan eksternal. Dari internal PDI Perjuangan bisa dibaca mungkin soal Cagup. Nah, memang menguat di Anies Baswedan. Saya menduga juga karena Anies. Nah, mungkin Anies yang akan diusung. Tapi bisa jadi ada kesepakatan yang belum tercapai tentang komitmen dan sebagainya. Bisa jadi itu. Yang kedua adalah bisa jadi dari komposisinya. Kalau satu Cagup, ini Cawagupnya. Apakah Rano Karno yang santer kuat atau ada terkoreksi nama-nama yang lain akan diusung di sisi ini, Vita. Nah, yang menarik adalah faktor eksternal. Tadi Mas Ciko sudah menyinggung, faktor eksternal itu bisa jadi ada strategi untuk ke publiknya, cara mengumumkan, mempublishnya kepada publik supaya memiliki efek kejut yang lebih klimaks, lebih meledak, karena ada Jawa Timur yang ditunggu-tunggu siapa yang akan menjadi lawan Bu Kofifa dan Mas Emil Dardak, dan juga di Jawa Barat pasti ditunggu siapa akan melawan Deddy Mulyadi. Jakarta akan diserangkaikan dengan dua daerah besar lumbung pemilih terbesar di Indonesia. Jakarta gengsi tertinggi barometer politik Indonesia, dan itu kan bisa meledak isunya yang paling ditunggu. Atau faktor eksternal yang lainnya, Mas Ciko yang bisa menjawab tentunya. Kalau ada faktor-faktor eksternal lainnya yang lobby-lobby supaya apa yang terjadi, karena ada faktor Anies, agar Anies tidak maju dan sebagainya, kita tidak tahu. Faktor itu sangat mungkin terjadi dalam dinamika politik dalam waktu dekat ini. Nah, yang menarik selain itu adalah, Vita, menurut saya semakin kentara kuat ya. Ini kita lihat gambarnya, Mas Anies sudah menggunakan batik merah, berpamitan dengan ibunya, dan sudah ke PDI Perjuangan. Kan kemungkinan Anies ini, kalau tidak ada perubahan, kecuali ada sesuatu yang membuat PDI Perjuangan berubah. Saya melihat mengapa ini akhirnya terjadi. Padahal sebagian mengatakan keduanya kan diametral, habitat politiknya beda dan seterusnya. Satu, pertimbangan elektoralis, yang kedua pertimbangan strategis, dan yang ketiga pertimbangan teknis. Pertimbangan secara elektoralis apa? Karena PDI Perjuangan tentu membutuhkan figur yang prospektif secara elektoral. Dan Anies kita tahu memiliki elektabilitas yang tinggi, selain Ridwan Kamil tentunya. Cukup tinggi dan kompetitif, melampaui Ridwan Kamil per hari ini sebagai incumbent. Ini menjadi faktor, jadi kalkulasi kemenangan. Itu membuat mereka melakukan perkawinan politik mungkin akan terjadi. Yang kedua, dari sisi strategis, keduanya memiliki persamaan politik yang sama. Katakanlah senasib secara politik, posisi politiknya juga sama, menyatukan dua kekuatan oposisi. Dan kita tahu PDI Perjuangan adalah kekuatan partai yang secara resmi, yang jelas, yang terang, ada kekuatan oposisi per hari ini. Dan Anies Baswedan adalah salah satu representasi kekuatan politik oposisi itu. Nah, kalau dua kekuatan oposisi politik ini kemudian melakukan konsolidasi, menyatu menjadi kekuatan yang besar. Jadi dalam adigium sederhananya, lawannya musuh kita adalah kawan kita di dalam politik. Nah, karena itu keduanya memiliki lawan politik yang sama. Apa Kim Plus yang terkonsolidasi, yang sudah mengusung Ridwan Kamil, dan tentu ada figur Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan sebagainya. Dan terakhir yang satu lagi adalah alasan teknis, simbiosis politik mutualisme keduanya. Anies Baswedan punya elektabilitas tapi tidak punya boarding pass. Dan satu-satunya PDI Perjuangan yang bisa menjadi opsi bagi Anies Baswedan. Sebaliknya, PDI Perjuangan memiliki boarding pass yang strategis setelah putusan MK, tetapi membutuhkan figur yang secara elektabilitas kuat. Jadi perkawinan antara elektabilitas dan boarding pass mempertemukan mereka. Mas Hantas, kalau tadi Mas Hanta menyampaikan banyak dinamika yang membuat PDI Perjuangan belum mengumumkan calonnya, tapi seberapa besar potensi PDI Perjuangan akan mengusung Anies di Pilgub Jakarta? Sebenarnya peluangnya sangat besar. Seperti saya katakan tadi, pertimbangan elektoralis, Anies punya elektabilitas yang mumpuni, kalkulasi PDI Perjuangan akan menang. Dari sisi
kebutuhan mereka saling dikombinasikan, yang satu punya boarding pass, satu punya elektabilitas. Kemudian juga persamaan posisi berada di luar kekuatan oposisi yang bisa terkonsolidasi. Meskipun punya tantangan, komplikasi yang bisa diantisipasi sebenarnya terkait dengan ideologi yang berseberangan misalnya. Kemudian spektrum politiknya, Anies kan rekam jejaknya terlalu lama berhadapan dengan PD Perjuangan, termasuk di Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Ceruk pemilihnya. Tapi kan misalnya pemilih PKS mungkin pergi, tapi ada pemilih nasionalis yang mungkin datang seterusnya. Tapi kalau melihat perkembangan hari ini, Vita, sebenarnya semakin kuat ya, sudah sangat terang di mana Pak Anies sudah pakai batik merah, sepertinya akan diumumkan, hampir jadi ini. Mas Ciko mungkin tidak mau terang-terangan ini menyampaikan kepada kita, ada faktor-faktor lainnya. Kalau bisa jadi faktor internal yang saya katakan tadi adalah faktor cagupnya, yang paling determinan nanti cagup. Kalau cagupnya Anies, kita bisa diskusi jalurnya terkait Anies. Tapi kalau bukan Anies kan berbeda lagi nanti. Kalau soal Anies misalnya wakil apakah betul Rano Karno atau yang lainnya. Soal strategi supaya dapat efek kejut menurut saya itu terlalu teknis. Nah, kalau misalnya sebenarnya sudah deal semua, sudah oke semua, pertimbangan sudah mantap, ada faktor X yang membuat tertundanya pengumuman dilakukan oleh PDI Perjuangan, mempertimbangkan kembali. Nah, kita tunggu waktu 1, 2, atau 3 hari ke depan, apakah tetap mendukung Anies Baswedan sesuai dengan pergerakan dinamika per hari ini, atau ternyata terkoreksi, akhirnya muncul nama lain. Tapi apapun, sebenarnya dari sampaikan Mas Ciko maupun Bang Doli tadi, dua kekuatan ini akan kompetitif kedua-duanya, Vita dan Aditya. Jadi kita akan melihat Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu akan head to head. Dua kekuatan yang akan sama kuatnya, dinamis nanti seperti apa, dan kita akan mendapatkan kompetisi politik elektoral yang menarik menurut saya dan berkualitas karena berimbang kekuatannya sama-sama. Baik, kita tunggu PDIP mengumumkan calon gubernur di Jakarta, apakah Anies Baswedan atau justru kader internalnya. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Hanta, Bang Doli, dan Bang Ciko telah berdialog bersama kami.